Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurse Sri Intan Rahayuningsih, MCAT Spesialis Keperawatan Anak. Hari ini akan menjelaskan mengenai cara pengukuran antropometri yang akan kita gunakan untuk menilai pertumbuhan pada anak. Melalui pengukuran dengan tinggi badan, berat badan, panjang badan, dan disesuaikan dengan umur anak ataupun bayi, maka kita akan memperoleh suatu interpretasi mengenai pertumbuhan yang sudah dicapai oleh anak tersebut. Apakah anak mengalami kekurangan gizi atau memang gizi normal. Oleh karenanya, pengukuran harus dilakukan secara tepat. Baik, alat yang dibutuhkan untuk mengukur berat badan pada bayi bisa kita menggunakan timbangan bayi, kemudian menggunakan dacin, kemudian jika mau mengukur timbangan pada anak karena sudah bisa berdiri, kita bisa menggunakan timbangan injak. Nah, sedangkan untuk mengukur panjang badan, kita bisa menggunakan infantometri atau lengboard. Kemudian mengukur tinggi badan anak bisa menggunakan mikrotoa atau meteran. Selanjutnya, yang pertama saya akan memperagakan cara mengukur timbangan bayi. Ya, saat ini sudah terlihat timbangan bayi yang akan kita gunakan untuk mengukur berat badan bayi. Nah, timbangan ini dapat digunakan untuk mengukur bahkan hingga mencapai 20 kg. Nah, tetapi karena timbangan ini di bagian atasnya terbuat dari bahan plastik yang berpotensi menjadi bahan dingin yang akan membuat bayi akan kehilangan panas tubuh. Oleh karenanya, kita perlu melapisnya dengan kain yang tipis. Sesudah ditambahkan kain, baru kemudian kita memastikan timbangan ini jarum merahnya berada di angka 0 dengan cara menyetel pada bagian belakang timbangan. Setelah memastikan angkanya sudah berada di 0, lalu baru kita meletakkan bayi dengan meminimalkan pakaian bayi sehingga tidak menambah berat bayi. Kemudian pastikan seluruh anggota tubuh bayi berada di atas timbangan, baik tangannya maupun kakinya. Nah, lalu kita baca di bagian warna merah. Jarum merah akan menunjukkan angka yang warna merah. Kemudian ada terlihat garis halus-halus di situ yang bermakna setiap 100 gram. Kemudian di antara garis halus ada titik-titik yang bermakna 50 gram. Maka kita harus membaca dengan cermat. Berat badan pada bayi ini harus dibaca tegak lurus dengan timbangan. Sehingga menunjukkan bahwa beratnya adalah 800 gram. Demikian cara kita mengukur berat badan bayi. Pastikan ketika memegang bayi, bagian kepala ini dipegang dengan sokongan yang kuat dan lengan satunya berada di bokong bayi. Selanjutnya kita akan mengukur timbangan berat badan bayi menggunakan dacin. Alat ini merupakan alat yang sering digunakan di posyandu maupun di puskesmas. Nah, alat ini bahkan bisa mengukur sampai 25 kg berat badan anak. Kemudian ketika alat ini, dacin ini digantungkan, bisa menggunakan tiang yang berada di rumah ataupun di pohon kayu yang kokoh. Tetapi pastikan bahwa dia diikat dengan benar. Sehingga ketika kita menariknya ke bawah itu tidak mudah jatuh anaknya. Kemudian kita berikan juga kain ya. Biasanya kalau di masyarakat itu digunakan kain sarung seperti itu. Tetapi paling layak itu kalau menggunakan kain berwarna putih seperti ini supaya tidak menimbulkan traumatik pada anak. Nah, lalu pastikan
di jarum ini tegak lurus ya, sehingga bahkan kita perlu memberi pemberat supaya ini menjadi seimbang ya. Nah, kemudian jika memastikan alat ini sudah terpasang dengan benar, baru kemudian kita menimbang bayinya. Pada saat kita akan menimbang bayi, pastikan seluruh tubuh bayi itu masuk ke dalam kain yang ada di dacin. Kemudian posisi besi ini akan berubah sehingga kita perlu menggerakkan bandulnya hingga besi ini menjadi lurus. Nah, kemudian ketika sudah lurus, barulah kita baca di mana angka yang ditunjukkan oleh bandul ini bahwa berat bayi ini adalah 5 kg. Demikian cara mengukur berat badan menggunakan dacin. Selanjutnya, masih di pengukuran bayi, kita akan menghitung panjang badan bayi. Jadi pada bayi, istilah yang kita gunakan adalah panjang karena bayi masih belum bisa berdiri. Sehingga nanti interpretasi yang dapat digunakan bisa menggunakan grafik dengan indeks panjang badan per umur. Nah, alat yang kita butuhkan untuk mengukur panjang badan bisa menggunakan infantometri atau juga ada yang menyediakan dengan lengboard. Bedanya lengboard itu memiliki papan pengalas yang sama-sama bisa digerakkan seperti infantometri. Nah, pada saat kita akan mengukur panjang badan bayi, maka kita buka, kita minimalkan pakaian bayi dengan membuka jika bayi masih terpasang bedung, ya kita buka bedungnya. Kemudian kita letakkan bayi di permukaan yang datar. Lalu alat ini ada bagian sisi kepala dan bagian sisi kaki. Pastikan kepala bayi itu diletakkan di bagian sisi yang tidak dapat digerakkan. Kepala pastikan tegak lurus. Ya, kemudian badan bayi lurus, lalu cara meluruskan kaki bayi dengan cara menekan pada bagian lutut. Kemudian bagian sisi yang bawah yang dapat digerakkan dengan cara meluruskan, menegakkan tapak kaki bayi. Nah, kemudian kita baca pada meteran yang ditunjukkan bahwa panjang bayi ini adalah 45 cm. Demikian cara mengukur panjang badan bayi. Ya, selanjutnya kita akan mengukur berat badan pada anak. Nah, pada anak ini sudah bisa berdiri. Beberapa anak kalau yang masih kecil seperti usia toddler itu biasa juga menggunakan dacin masih bisa. Nah, tetapi ketika anak bertambah besar, maka kilogramnya itu juga bertambah besar. Maka alat yang bisa kita pilih salah satunya adalah timbangan injak. Tetapi menggunakan timbangan injak pun harus mengikuti beberapa ketentuan, ya, sehingga hasil pembacaannya itu dapat dilakukan dengan benar. Berikut saya akan memperagakan bagaimana cara menggunakan timbangan injak pada anak. Ya, pertama sekali ketika kita akan mengukur berat badan anak, pastikan anak melepaskan sendalnya. Kemudian kita minimalkan pakaian, tidak menggunakan jaket atau membawa tas. Lalu persilahkan anak, silahkan naik dek. Ya, naik. Kemudian pastikan kakinya berada di bagian tengah, ya, tidak terlalu ke depan, tidak terlalu ke belakang. Lalu silakan lihat tegak lurus, lihat lurus, ya. Maka kita petugas akan membaca berapa berat badan anak dari sisi depan timbangan.
Ya, ini beratnya adalah 19 kg. Jika sudah selesai, anak boleh turun dari timbangan. Lalu kita catat hasilnya. Demikian cara menggunakan pengukuran timbangan injak pada anak. Ya, selanjutnya kita akan mengukur tinggi badan anak menggunakan mikrotoa. Nah, pada saat menggunakan mikrotoa ini kita perlu memilih dinding yang lurus supaya pengukuran dapat dilakukan dengan tepat. Ya. Pastikan mikrotoa itu ditempelkan, digantung pada ketinggian 2 meter. Karena alat ini ketika ditarik ke arah bawah, ini nanti akan menunjukkan angka 0, bahwa benar ketika kita meletakkan ketinggiannya itu sudah mencapai 2 meter. Selanjutnya kita akan mengukur tinggi badan anak. Tolong dilepaskan sendalnya, Dek. Ya. Pastikan sendal atau sepatu pada anak itu dilepaskan. Lalu tidak menggunakan topi ataupun tas. Nah, selanjutnya anaknya diminta berdiri ke dinding, tegak lurus. Nah, ada bagian-bagian yang perlu kita perhatikan melekat di dinding. Yang pertama tumit, kemudian lutut, lalu daerah bokong, bahu, dan bagian kepala. Selanjutnya kita turunkan mikrotoa secara lurus dan bertepatan sisinya di atas kepala anak, juga melekat pada dinding. Kita membacanya pas di garis merah yang ditunjukkan. Di sini terlihat bahwa 123 cm tinggi pada anak. Ya, demikian cara untuk mengukur panjang anak. Ya. Kemudian jika ternyata ada anak yang tidak bersedia untuk ditimbang berat badannya, misalnya karena takut, tidak ingin berpisah dengan ibunya, sehingga ketika kita mau meletakkan anak di timbangan injak, anak menolak. Nah, namun ada suatu cara agar penimbangan berat badan tetap dapat dilakukan. Yang pertama adalah meminta ibunya untuk menggendong bayi lalu naik ke timbangan. Nah, kemudian kita akan membaca berapa berat badan ibu saat sedang menggendong anaknya. Kemudian di sini ada 69. Lalu sesudah itu silakan ibu turun. Ya, anaknya kita pegang, lalu ibu naik sendiri, ya. Kemudian sudah diketahui beratnya 60 kg. Maka sudah selesai ibu, silakan turun. Nah, kemudian maka berat badan dari anak ini adalah 69 dikurangi 60 kg sama dengan 9 kg. Itulah hasil pengukuran yang kita dapatkan untuk berat badan anak ini. Demikian cara menggunakannya jika anak menolak untuk berdiri di timbangan injak.